Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast kita kali ini. Nama saya Adiana Wijayanti dan saya ditemenin sama dua teman saya yang keren banget. Ada siapa aja? Halo semua, perkenalkan nama aku Arisa Patria. Senang banget hari ini bisa ngobrol di podcast kali ini. Semoga kita bisa berbincang dengan seru ya. Amin. Saya Muhammad Kifari, kayaknya siap banget buat ngobrol tentang topik yang menurut saya penting banget ya buat dibahas. Yap, saya juga gak sabar nih. Jadi hari ini kita bakal ngobrol tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Sebuah topik yang menurut saya sangat relevan dan penuh perdebatan. Oke, kita mulai dari feminisme dulu kali ya. Secara sederhananya, feminisme itu gerakan yang berusaha buat menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kayak sosial, politik, ekonomi. Nah, feminisme itu sendiri dari mana sih awalnya teman-teman? Kok bisa tiba-tiba ada feminisme? Ya, feminisme itu muncul pertama kali di Eropa ya, mungkin sekitar abad ke-18. Waktu itu perempuan sangat tertekan. Mereka dianggap lemah dan gak punya hak yang sama kayak laki-laki. Bahkan dalam perundang-undangan di Inggris pun laki-laki itu bisa menjual istrinya. Gila banget ya. Ya, bener banget. Lalu revolusi Prancis dan pemikiran-pemikiran rasional yang mulai mendorong perempuan untuk menuntut hak yang lebih setara. Pada abad ke-19 dan ke-20, pemikiran-pemikiran feminisme itu berkembang pesat. Jadi bahkan jadi pergerakan besar, termasuk di Amerika Serikat dengan buku-buku penting seperti The Subjection of Woman karya John Stuart Mill. Menarik banget nih. Feminisme ini berkembang karena reaksi terhadap kondisi sosial politik yang tidak adil terhadap perempuan. Tapi di sisi lain, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa feminisme, terutama yang berkembang di Barat, gak selalu relevan dengan konteks negara-negara Islam karena ada nilai-nilai agama yang berbeda. Betul. Makanya penting kita memahami ya konteks masing-masing budaya dan agama. Jadi walaupun ada prinsip-prinsip umum tentang hak asasi manusia, penerapannya bisa jadi berbeda. Feminisme adalah pergerakan yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang. Gerakan ini pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-18 sebagai reaksi terhadap ketidakadilan sosial politik yang dialami perempuan. Perkembangan pesat feminisme terjadi pada abad ke-19 dan 20 dengan tokoh-tokoh seperti John Stuart Mill. Namun, relevansi feminisme Barat dengan negara-negara Islam seringkali diperdebatkan karena perbedaan nilai agama. Secara keseluruhan feminisme lahir dari kebutuhan akan keadilan dan kesetaraan gender. Nah, ngomongin soal relevansi feminisme dengan Islam, sebenarnya gimana sih Islam memandang perempuan dan perannya? Apa Islam mendukung gerakan feminisme seperti yang ada di Barat? Nah, di Islam itu memberikan hak-hak yang jelas kepada perempuan, tapi tentu saja ada perbedaan dong antara laki-laki dan perempuan, dan baik dalam hal fisik, biologis maupun peran sosialnya. Misal di dalam keluarga nih, laki-laki kan punya kewajiban buat menafkahi, menjadi kepala keluarga, sementara perempuan kan punya tugas mengurus rumah tangga dan juga mendidik anak-anak. Islam itu menekankan pentingnya keadilan, ya, bukan kesetaraan dalam arti kata yang persis. Misalnya dalam soal warisan nih, laki-laki itu mendapat 2 bagian dari perempuan yang hanya mendapat 1 bagian. Itu bukan berarti diskriminasi ya, tapi lebih pada penyesuaian dengan peran mereka masing-masing. Jadi, meskipun ada perbedaan nih kedudukan laki-laki dan perempuan, di hadapan Allah tetap setara dalam hal kemanusiaan. Yang membedakan adalah peran dan tanggung jawab
yang disesuaikan dengan fitrahnya masing-masing. Islam memberikan hak-hak yang jelas kepada perempuan, namun terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal fisik, biologis, dan peran sosial. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat, tetapi dengan tanggung jawab yang berbeda dari laki-laki. Islam menekankan keadilan, bukan kesetaraan yang identik, sehingga hak warisan berbeda. Itu didasarkan pada penyesuaian peran masing-masing gender sesuai dengan fitrah mereka. Kalau kita lihat nih, kan ada beberapa tokoh perempuan nih dalam sejarah Islam yang mungkin bisa dianggap sebagai simbol feminisme. Kalau boleh tahu siapa aja sih teman-teman? Boleh. Salah satu yang paling terkenal itu ya ada Khadijah, istri Nabi Muhammad sendiri. Dia adalah seorang pengusaha sukses dan mendukung penuh dakwah Nabi. Lalu ada juga Aisyah nih. Dia dikenal sebagai salah satu ulama perempuan pertama yang memiliki pengetahuan luas dalam bidang agama. Nah, betul. Ada juga Robiah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan yang sangat dihormati karena pemikiran dan ketekunan spiritualnya. Tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam masyarakat. Dalam sejarah Islam, terdapat beberapa tokoh perempuan yang menjadi simbol feminisme. Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, adalah seorang pengusaha sukses yang mendukung dakwah Nabi. Aisyah, istri Nabi lainnya, dikenal sebagai salah satu ulama perempuan pertama yang memiliki pengetahuan luas dalam agama. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan, dihormati karena pemikiran dan ketekunan spiritualnya. Tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam memiliki peran penting dan bisa menjadi pemimpin dalam masyarakat. Kayaknya kita beralih ke topik yang agak lebih sensitif ya teman-teman ya, yaitu tentang disorientasi seksual atau yang biasa kita kenal dengan LGBT. Kalau boleh tahu ya, dalam perspektif Islam, bagaimana sih pandangan mengenai homoseksual dan juga lesbianisme? Ini nih, dalam Islam ya, homoseksualitas itu disebut liwat dan lesbianisme itu disebut dengan siham. Itu dianggap sebagai perbuatan yang dilarang karena mereka itu benar-benar bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia yang memang diciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Betul, dan ini bukan hanya berdasarkan hukum agama, tapi juga ada alasan biologis dan moral di baliknya. Seperti yang kita tahu, pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu bertujuan untuk prokreasi, sedangkan hubungan sesama jenis tidak memenuhi tujuan tersebut. Tapi jangan salah paham ya teman-teman, Islam tetap mengajarkan untuk bersikap penuh kasih sayang dan tidak mendiskriminasi. Kita harus tetap menghormati hak setiap individu selama mereka tidak melanggar norma yang ada. Ya, benar. Dalam masyarakat juga kita harus bisa menghargai perbedaan ya, dan tetap menjaga kerukunan kita meskipun ada pandangan yang berbeda mungkin satu sama lain. Islam memandang homoseksualitas, liwat, dan lesbianisme, sihak, sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia yang diciptakan berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Larangan ini bukan hanya didasarkan pada hukum agama, tetapi juga pada alasan biologis dan moral. Namun, Islam mengajarkan untuk bersikap penuh kasih sayang dan tidak mendiskriminasi, sehingga hak setiap individu harus tetap dihormati selama mereka tidak melanggar norma yang ada. Sekarang mari kita bahas bagaimana media dan teknologi mempengaruhi pemahaman kita tentang radikalisme dan seksualitas. Apa sih pengaruhnya? Di era digital saat ini, media sosial dan teknologi informasi kan pasti memiliki pengaruh yang sangat besar ya.
Di satu sisi mereka memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas, tapi di sisi lain mereka juga bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti menyebarkan ideologi radikal dan pandangan ekstrim yang bisa mempengaruhi banyak sekali orang. Betul tuh. Ini juga membuat kita harus lebih kritis ya, mungkin dalam menyaring informasi yang kita terima. Jangan sampai kita terjebak dalam pemikiran yang sempit atau informasi yang tidak akurat. Betul banget. Selain itu, media juga bisa menjadi alat untuk mengedukasi atau mengajak masyarakat untuk berpikir lebih terbuka dan toleran. Jadi, kita harus bisa menggunakan media secara bijak dan tepat. Media dan teknologi informasi memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemahaman kita tentang radikalisme dan seksualitas. Di satu sisi, mereka memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan luas, namun di sisi lain, mereka juga dapat digunakan untuk menyebarkan ideologi radikal dan pandangan ekstrem. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih kritis dalam menyaring informasi dan menggunakan media secara bijak untuk edukasi dan mempromosikan toleransi serta kerukunan dalam masyarakat. Nah, sebelum kita tutup, ada baiknya kita diskusikan tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan kesetaraan gender di dunia Islam. Ada apa aja sih tantangannya, teman-teman? Ya, mungkin salah satu tantangannya ya adalah interpretasi yang kaku terhadap teks agama yang mungkin seringkali digunakan untuk membatasi peran perempuan. Selain itu ya, ada budaya patriarki yang mungkin sudah mengakar juga dan menjadi hambatan besar untuk kita. Tapi juga di sisi lain ada peluang besar dengan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam pendidikan, seperti kita halnya mahasiswa, dan mengambil peran-peran penting dalam masyarakat. Jadi pendidikan adalah kunci untuk perubahan yang lebih baik nih. Nah, betul banget. Dengan pendidikan, perempuan bisa lebih mandiri dan memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan juga sosial. Selain itu, dukungan dari pihak laki-laki juga sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan gender. Meningkatkan kesetaraan gender di dunia Islam menghadapi tantangan seperti interpretasi kaku terhadap teks agama dan budaya patriarki. Namun, terdapat peluang besar melalui pendidikan yang memungkinkan perempuan menjadi lebih mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat. Dukungan dari laki-laki juga penting untuk mewujudkan kesetaraan gender. Oke, jadi nih, mungkin menurut saya intinya meskipun feminisme dan isu LGBT sering jadi perdebatan di antara kita ya, kita harus mencoba melihat semuanya dalam konteks yang lebih luas gitu. Islam juga mengajarkan kita untuk menghormati dan memberikan hak kepada setiap orang yang dengan sesuai fitrahnya mereka masing-masing dan kedudukan mereka juga. Ya, betul. Kita harus bisa melihat perbedaan antara keduanya dengan bijak. Feminisme itu tentang hak-hak perempuan yang selama ini terpinggirkan, teman-teman. Sementara soal yang LGBT lebih kepada masalah perilaku seksual yang memang sudah diatur dalam agama. Dan saya rasa kita semua juga harus sadar ya bahwa dalam mengangkat isu-isu sensitif seperti ini, yang paling penting adalah menjaga nilai-nilai kemanusiaan, saling menghargai dan mengedepankan toleransi. Islam mengajarkan untuk menghormati dan memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan fitrah dan kedudukan mereka. Feminisme memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini terpinggirkan. Sementara isu LGBT berkaitan dengan perilaku seksual yang diatur dalam agama. Penting untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, saling menghargai, dan mengedepankan toleransi dalam menghadapi perbedaan pandangan ini. Oke ya, itu tadi obrolan kita tentang feminisme, disorientasi seksual, dan pandangan Islam terhadap keduanya. Saya rasa mungkin banyak hal yang bisa kita ambil dan diskusikan hari ini.
Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah bergabung. Sama-sama. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan perspektif baru dan lebih banyak pemahaman ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah. Ya berapa?